Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini kita akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang reseptor. Kali ini kita akan membahas tentang reseptor 5-HT atau biasa kita sebut dengan serotonin. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Utami. Yang kedua ada Anggiani Nuralinda. Yang ketiga ada Latri Kusumaningsih. Yang keempat ada Muktifa Arifa. Yang kelima ada Grisela Aji Meliana. Lanjut pada materinya. Teman-teman udah tahu belum apa sih itu serotonin? Serotonin merupakan senyawa neurotransmitter monoamin. Mengapa serotonin ini disebut sebagai neurotransmitter monoamin? Karena kita bisa melihat dari strukturnya ini. Serotonin ini terlibat dalam berbagai penyakit yang cukup luas cakupannya, seperti penyakit psikiatrik seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan obsesif kompulsif, sampai migrain, gangguan makan, dan gangguan pencernaan. Serotonin dijumpai pada jaringan kardiovaskuler, sistem saraf perifer, sel darah, dan sistem saraf pusat. Namun, sebagian besar serotonin disintesis di sistem saraf pusat dan perifer. Di otak, serotonin disekresikan oleh rafe-nuklei yang berasal dari batang otak dan kemudian didistribusikan ke seluruh otak sampai bagian hipokampus. Nah, serotonin di sini berfungsi sebagai penghambat jalur nyeri di medula spinalis dan memiliki aksi inhibisi pada sistem saraf pusat yang dipercaya dapat mengontrol perasaan dan mengontrol tidur. Sedangkan di perifer, serotonin disekresikan oleh sel enterokromafin di mukosa usus dan saraf enterik. Contoh obat yang berperan sebagai antagonis reseptor 5-HT3 yaitu obat antiemetik dan obat antidepresan. Obat antiemetik sendiri itu contohnya ondansetron dan tropisentron. Kemudian obat-obat antidepresan sendiri itu merupakan golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yaitu contohnya fluoxetine dan fluvoxamine. Biosintesis serotonin dimulai dari bagian presinap, di mana prekursornya yaitu triptofan akan masuk ke dalam sel saraf dan akan dihidroksilase dengan bantuan enzim triptofan hidroksilase, sehingga akan terbentuk 5-hidroksitriptofan. Kemudian 5-hidroksitriptofan ini akan dikarboksilasi oleh enzim asam amino aromatik dekarboksilase sehingga akan terbentuk 5-hidroksitriptamin atau yang disebut serotonin. Serotonin yang terbentuk akan disimpan terlebih dahulu di dalam vesikel penyimpanan presinap dengan bantuan protein transporter monoamin vesikular atau VMAT, vesikular monoamin transporter. Selanjutnya, jika ada picuan dari luar, vesikel akan berdifusi ke membran presinap, kemudian akan melepaskan serotonin menuju celah sinap secara eksositosis. Jadi, setelah serotonin dilepaskan di celah sinaps, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bisa saja serotonin ini di-reuptake kembali untuk regulasi tubuh kita agar neurotransmitter ini tidak berlebihan, atau bisa saja serotonin tersebut berikatan dengan reseptornya. Jadi, ketika serotonin dilepaskan di celah sinaps, senyawa serotonin ini di-reuptake oleh transporter serotonin presinaptik, CERT atau serotonin transporter. Kemudian akan dimetabolisme oleh enzim monoamin oksidase atau MOA. Maka terbentuk 5-hidroksiindol asam asetat. Jika ada senyawa obat SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor masuk, maka reuptake serotonin akan dihambat, sehingga jumlah senyawa serotonin di celah sinap akan meningkat dan bisa bekerja.
neurotransmitter serotonin ini bisa juga berikatan dengan reseptornya, sehingga reseptor serotonin ini dapat diklasifikasikan menjadi 7 reseptor dari 5-HT1 sampai dengan 5-HT7. Tapi yang membedakan mereka adalah ada yang bersifat sebagai metabotropik dan ada yang bersifat sebagai ionotropik. Dan untuk reseptor 5-HT3 bersifat sebagai ionotropik karena berhubungan langsung dengan kanal ion. Sedangkan reseptor 5-HT yang lain bersifat metabotropik karena mereka berhubungan dengan protein G. Namun, di sini kita hanya akan membahas reseptor serotonin 5-HT3, yaitu reseptor serotonin yang bersifat ionotropik. Jadi ketika neurotransmitter ini dilepaskan dari vesikel pada membran presinaps, maka kemungkinan akan berikatan dengan reseptornya. Jadi ketika berikatan dengan reseptornya yakni 5-HT3, maka bisa menyebabkan terbukanya kanal ion, dan jika kanal ion terbuka, maka ion-ion kation bisa masuk dan menyebabkan influx dari kation dan bisa menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan depolarisasi. Arus depolarisasi ini terjadi secara cepat dan singkat sebagai akibat pergerakan ion K+ dan Na+ melalui kanal tersebut. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika masih ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang yang mungkin belum bisa dipahami oleh teman-teman. Dan untuk pesan yang bisa kami sampaikan pada video kali ini yaitu kesuksesan bersumber dari perbuatan. Orang yang sukses terus melakukan usaha, orang sukses bahkan membuat kesalahan namun mereka tidak berhenti usaha. Dari Conrad Hilton. Ya, sekian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.